Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, di sini saya Andika Monanta Tenggara Dan saya Rifan Aftan Bimadika. Kami dari Universitas Gajah Mada. Di sini kami akan mempresentasikan karya kami yang berjudul Pemanfaatan plat baja lokal sebagai teknologi peredam gempa biaya murah pada jembatan. Oke, langsung saja. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak lepas dari peran pembangunan infrastruktur yang semakin masif. Jembatan menjadi salah satu infrastruktur yang penting guna menghubungkan logistik antar daratan yang dipisahkan oleh air. Berdasar data Media Indonesia pada tahun 2014 sampai 2017, terdapat kurang lebih 24.000 meter jembatan baru yang dibangun oleh pemerintah Indonesia. Akan tetapi, Indonesia adalah negara yang rawan gempa. Tercatat pada 2019 sendiri terdapat 15.000 gempa di Indonesia, yang persebarannya bisa dilihat pada gambar di sebelah saya. Gempa dengan kekuatan yang sangat besar dapat menyebabkan kerusakan jembatan. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh gambar di sebelah saya, yaitu jembatan atau flyover yang rusak di prefektur Hyogo, Jepang. Yang dibangun oleh jembatan tidak mampu menahan gempa yang terjadi. Solusi saat ini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan lead rubber bearing atau LRB. Permasalahannya adalah harga LRB yang sangat mahal, dapat mencapai ratusan juta dan harus diimpor dari luar negeri, menyebabkan kurang diminati oleh para pelaku konstruksi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai pembangunan jembatan yang hanya mengandalkan elastomatic bearing atau rubber bearing sebagai tumpuannya. Komponen dalam LRB dapat dilihat dalam gambar yang terdapat di sebelah saya. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan membuat teknologi peredam gempa yang berbiaya murah dengan memanfaatkan potensi lokal. Ya, plat baja, karena plat baja adalah material yang mudah ditemukan di seluruh toko bangunan di Indonesia. Plat baja sering digunakan dalam dunia konstruksi, akan tetapi yang sering digunakan adalah plat baja dengan mutu tinggi, sedangkan plat baja yang memiliki mutu rendah kurang diminati dalam konstruksi. Padahal plat baja dengan mutu rendah memiliki karakteristik yang baik untuk digunakan sebagai peredam gempa. Alur penelitian yang kami lakukan cukup sederhana. Pertama, kami melakukan studi literatur tentang peredam gempa dan tentang plat baja bermutu rendah. Kedua, kami mengumpulkan data sekunder tentang mechanical properties dari plat baja. Yang ketiga, kami melakukan analisis pada komponen SPD dengan menggunakan finite element method dengan bantuan dari software Abaqus yang akan menghasilkan dua parameter. Yang pertama, energi disipasi, dan yang kedua adalah kapasitas redaman. Keempat, kami melakukan implementasi pada pilar jembatan dengan menggunakan analisis pushover dengan bantuan software SAP 2000. Kondisi yang digunakan ada tiga. Yang pertama dengan menggunakan tumpuan biasa atau rubber bearing, yang kedua dengan menggunakan lead rubber bearing atau LRB, dan yang ketiga menggunakan gabungan antara rubber bearing dan SPD. Kemudian kami melakukan perbandingan antara SPD dengan REB dalam hal energi disipasi, kapasitas redaman, dan biaya yang diperlukan. Dari situ kami akan menarik kesimpulan. Protokol pembubaran yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah protokol yang dibuat oleh IISC, yang grafiknya dapat teman-teman lihat pada gambar di sebelah saya. Setelah melakukan analisis finite element, kami mengimplementasikan SPD pada pilar jembatan dengan menggunakan beban gempa. Beban gempa yang kami gunakan adalah beban gempa Palu karena mewakili beban gempa di Indonesia seperti yang ditunjukkan pada peta respons spektra gempa di Indonesia. Beban respons spektra ditunjukkan seperti pada grafik di samping. Kemudian, kami melakukan analisis pushover untuk mengetahui performa jembatan. Inti dari analisis pushover adalah memberikan gaya horizontal pada ujung atas struktur dengan perpindahan tertentu. Pada hal ini, yaitu pada gagar jembatan. Steel plate damper terdiri dari lapisan-lapisan plat baja yang jelas. Steel plate damper terdiri dari dua jenis material baja. Yang pertama adalah S355 sebagai base plate dan flank-nya, dan kedua adalah LY225 sebagai web. Pemanfaatan plat baja lokal yang ada di Indonesia menjadikan steel plate damper sangat mudah untuk diimplementasikan sebagai peredam gempa berbiaya murah. Grafik histeresis dari steel plate damper dapat dilihat pada grafik berikut. Dari grafik tersebut dapat diambil bahwa energi disipasi dari steel plate damper atau SPD sebesar kurang lebih 10.000 Nm. Energi disipasi adalah energi yang digunakan untuk mengubah bentuk dari suatu material. Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa SPD memiliki kekonsistenannya dalam mempertahankan kekuatan dari
akibat gaya luar atau gaya gempa. Sebagai pembanding adalah grafik LED rubber bearing yang ditunjukkan pada grafik merah berikut. Berikut merupakan grafik skeleton groove dan kapasitas redaman dari steel plate damper. Dari grafik skeleton groove yang dapat kita lihat di sebelah samping saya, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, fase proses dari SPD dapat tercapai secara cepat, dan yang kedua adalah fosil civil dari SPD dapat dipertahankan. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi adanya strength degradation pada steel plate damper ketika diberi beban gempa. Kemudian dari grafik kapasitas redaman yang dihasilkan dari finite element method tersebut adalah yaitu sekitar 25 hingga 45%. Hal ini cukup besar dan cukup layak untuk sebagai peredam gempa. Berikut merupakan konfigurasi dari SPD yang kami usulkan. Kami mengusulkan bentuk tersebut untuk menghilangkan lelah pada perangkat akibat gaya traksi pada jembatan. Konsepnya adalah SPD dipasang secara paralel dengan rubber bearing. Rubber bearing menahan beban vertikal gelagar jembatan, dan SPD hanya menahan beban gempa. Berikut merupakan hasil analisis pushover yang telah kami lakukan. Pada sampel 1, pilar jembatan telah mencapai fase plastis. Namun, ketika pilar jembatan tersebut diterapkan steel plate damper atau LED rubber bearing yang diwakilkan oleh sampel 2 dan 3, pilar jembatan ternyata masih dalam kondisi elastis. Hal ini tentu penerapan dari peredam gempa sangat bermanfaat bagi struktur pilar jembatan. Kemudian, ini adalah parameter-parameter performa seismik struktur yang disusun dalam FEMA 273 untuk pushover. Dalam parameter tersebut, yang paling parah adalah collapse prevention, di mana komponen struktur dan non-struktur dalam kondisi rusak berat dan hampir runtuh. Dan kondisi yang paling ringan adalah operasional, yaitu komponen struktur dan non-struktur tidak terjadi kerusakan. Hasil simulasi pushover kami rangkum dalam grafik berikut. Pada grafik tersebut, pada tanda silang adalah nilai performa poin dari struktur pilar jembatan ketika tidak diberi perangkat gempa. Hasilnya adalah limestit yang menunjukkan performa poin pada sampel 1 tersebut ternyata dalam kondisi collapse prevention. Sedangkan ketika diterapkan peredam gempa pada pilar jembatan, baik SPD maupun LRB, performa seismik dari struktur pilar jembatan meningkat yang darinya sebelumnya collapse prevention menjadi operasional. Dengan performa yang hampir mendekati LRB, SPD ternyata mengeluarkan biaya yang cukup murah, hanya 1 juta untuk biaya perangkat dan 6 juta untuk biaya baja penyangga, sehingga totalnya hanya 7 juta berbanding dengan nilai LRB yang sebesar kurang lebih ratusan juta. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari penelitian kami adalah steel plate damper mampu mencapai kapasitas redaman sebesar 25% hingga 45%. Kapasitas energi disipasi yang dihasilkan oleh steel plate damper sebesar kurang lebih 10.000 Nm. Penerapan dari steel plate damper pada pilar jembatan ternyata mampu meningkatkan performa seismik pilar jembatan yang sebelumnya collapse prevention menjadi operasional. Dengan kemampuan yang hampir mendekati LRB, SPD berbiaya lebih murah, yaitu sebesar 90%. Hal ini tentu akan menghemat pengeluaran dari proyek konstruksi di Indonesia. Dan yang terakhir, dengan memanfaatkan material lokal dan konstruksi yang murah, maka SPD sangat mungkin untuk diimplementasikan dalam proyek konstruksi di Indonesia sebagai peredam gempa berbiaya murah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.